Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Insyaallah TV. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk mempelajari i'rab suratul Falaq. Baik, sebelumnya kita baca suratnya. Ada 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita akan i'rab satu persatu dari ayat suratul Falaq. Untuk ayat pertama kita lihat qul a'udzu birabbil falaq. Kita lihat di sini ada kata qul, a'udzu bi, rabbi dan al-falaq. Kita lihat untuk qul. Qul di sini merupakan fi'lul amr. Mabniun 'ala sukun. Jadi mabniun 'ala sukun, sukunnya ada pada huruf lam. Sekali lagi, qul fi'lul amr mabniun 'ala sukun. Berarti selanjutnya kita ingin tahu kalau kita mau tambahkan, berarti fi'lul amr ini 1 mabniun 2, 1 di sini maksudnya silahkan cek di video sebelumnya bahwa kita menunjukkan nomor 1 ini menunjukkan bahwa kedudukannya apa. Nomor 2 berarti keadaannya. Keadaannya di sini mabni, 'ala sukun ini tandanya. Kita berikan nomor 3. Kemudian nomor 4 bisa kita tambahkan sebetulnya untuk qul di sini berarti li'annahu sahihul akhir. Kata qul merupakan sahihul akhir. Nah, untuk fa'ilnya sendiri kita berikan nomor 5. Wal fa'il, jadi pelaku pada kata qul kita lihat dhamirun mustatirun. Nah, sebetulnya bisa kita tambahkan di sini mabniun dhamirun mustatirun mabniun 'alal fathah. Tapi boleh juga kita hilangkan langsung. Jadi kita langsung saja dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Jadi pelaku atau subjek pada kata qul adalah anta. Yang bermakna dalam bahasa Indonesia berarti kamu. Qul, katakanlah olehmu. Baik, selanjutnya kita lihat kata a'udzu. A'udzu di sini fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari marfu'un, keadaannya dia marfu'. Kemudian kita ingin tahu alamat marfu'nya adalah wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi dhammah di sini pada huruf dzal. Nah, sekali lagi a'udzu fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian kita lihat fa'ilnya atau pelakunya adalah wal fa'il dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersembunyinya pada kalimat atau pada kata a'udzu. Taqdiruhu ana. Jadi di sini pelakunya adalah ana yang bermakna saya. Oke, kita lihat potongan ayat selanjutnya yaitu bi rabbi. Bi rabbi di sini ada 2 kata. Pertama bi dan kedua rabbi. Bi atau kita sebut dengan alba ini merupakan harfu jarrin mabniun 'alal kasrah. Nah, jadi untuk harfu jarrin bi ini selalu mabni dan fungsinya untuk harfu jar, jadi fungsi harfu jar itu pasti memajrurkan isim. Nah, majrurnya bisa dengan kasroh, ada juga dengan fathah, ada juga dengan ya dan yang lainnya. Nah, di sini majrurnya dengan kasroh. Nah, kasrohnya pada huruf ba. Oke. Kita lihat untuk rabbi. Ismun majrurun ya bi alba. Jadi majrurnya dengan ba. Ba-nya pada huruf di awal rabbi. Sekali lagi rabbi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudhaf. Nah, jadi kedudukan rabbi selain dia isim majrur dia pun sebagai mudhaf. Nah, selanjutnya kalau ada mudhaf berarti nanti mudhafun ilaih. Nah, kaidahnya sama untuk mudhafun ilaih pasti majrur. Kita lihat mudhafun ilaihnya adalah kata al-falaq. Jadi al-falaqi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, kasrahnya pada huruf qaf. Nah, bisa juga kita tambahkan mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah.
bisa kita tambahkan di sini li'annahu ismun mufrad. Nah, itu pun bisa. Oke, selanjutnya kita lihat ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Ada 4 kata di sini. Kita lihat minnya di sini harfu jarrin, berarti fungsinya sama, nanti akan memajrurkan isim. Mabniun ala sukun. Kemudian syarri di sini harus majrur. Kenapa harus majrur? Karena dia diawali dengan harfu jar yaitu min. Majrurnya di sini dengan kasrah. Kita lihat syarri ismun majrurun bi min. Majrurnya dengan min wa alamatu jarhi al kasrah. Kasrahnya pada huruf ra. Wa huwa mudhaf. Nah, untuk mudhaf sendiri kaidahnya bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah, bisa juga dengan dhammah. Jadi mudhaf tidak selalu majrur. Kebetulan di sini majrur karena dia diawali dengan min. Nah, untuk mudhaf berarti nanti akan ada temannya yaitu mudhafun ilaih. Kita lihat mudhafun ilaihnya ma ismun mausul, ma-nya isim mausul, mabniun ala sukun. Sukunnya pada huruf alif. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi huruf ma ini kedudukannya adalah selain isim mausul, dia pun menempati tempat sebagai mudhafun ilaih. Nah, mudhafnya tadi asyarri. Nah, jadi ma mudhafun ilaih. Makanya di sini ada tambahan fi mahalli jarrin. Nah, dia menempati kaidah jar sebagai mudhafun ilaih. Oke. Kemudian khalaq fi'il madhi, khalaqa ini fi'il madhi mabniun 'alal fathah. Nah, kaidah fi'il madhi salah satunya adalah mabni dengan fathah. Nah, kemudian kenapa kalau kita mau tanya atau mau tahu kenapa dia mabninya dengan fathah, itu salah satunya karena di sini lam yattasil bihi syai'un. Dia tidak terhubung dengan apapun. Tapi kita cukupkan sampai sini saja. Fi'il madhi mabniun 'alal fathah. Kemudian fa'ilnya wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi pelaku pada kata khalaqa di sini adalah huwa. Nah, oke, selanjutnya ayat yang ke-3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Berarti ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kata. Kita lihat wa-nya di sini al-wawu, dia kedudukannya sebagai harfun atfin mabniun 'alal fathah. Nah, jadi harfu atfin itu harfu yang menggabungkan. Berarti kita lihat dia menggabungkan apa dan apa. Kita lihat yang digabungkan min harfu jarrin mabniun 'ala sukun, ini biasa saja, sudah kita bisa. Kemudian syarri ismun majrurun, dia majrurnya karena dengan min. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudhaf. Dan dia adalah kedudukannya sebagai mudhaf. Kemudian ghasikin mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih dari kata syarri, majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Jadi sekali lagi mudhafun ilaih pasti selalu majrur. Nah, terkait majrurnya dengan apa itu tergantung. Tapi pada dasarnya untuk mudhafun ilaih pasti selalu majrur. Nah, huruf waw di sini ini kan tadi harfu atfin. Nah, kita lihat ini atfinnya adalah ke ayat yang kedua. Jadi kalau kita lihat min syarri ma khalaq, ini digabungkan dengan ayat yang ketiga. Jadi wa di sini berfungsi sebagai kata hubung yang sifatnya menggabungkan ayat 1 dan ayat ketiga. Maaf, ayat kedua dan ayat ketiga. Oke, selanjutnya kita lihat ayat yang keempat. Kita lihat dulu. Masih ayat yang ketiga ya. Idza dzarfu zaman. Jadi idza di sini kedudukannya sebagai dzarf zaman. Zaman itu menunjukkan waktu. Ada 2 dzarf zaman sama dzarf makan. Dzarf zaman itu menunjukkan waktu, dzarf makan itu menunjukkan tempat. Lama yastaqbalu, lama, kemudian mabniun ala sukun. Jadi ini dia mabni ala sukun. Kemudian kita lihat idza waqab. Waqab itu fi'il madhi mabniun ala al-fathah.
Ini waqaba fi'lul madhi mabniun 'alal fathah. Fathahnya pada huruf ba. Kalau kita mau tahu alasannya, li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Tapi kita cukup sampai sini saja. Nah, fa'ilnya di sini untuk waqaba adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Jadi huwa waqaba. Makanya di sini dikatakan dhamir mustatir. Jadi dhamir yang tersembunyi pada kata waqaba. Jadi pada dasarnya di sini ada pelakunya. Kemudian kita lihat ayat yang keempat, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa-nya itu al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathah. Kemudian min itu harfu jar mabniun 'alas sukun. Kemudian syarri isim majrurun, majrurnya dengan min. Wa alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaihinya adalah berarti wa min syarri an-nafasat. Nah, ini an-nafasat ya. Kita lihat an-nafasat mudhafun ilaihi, betul. Mudhafun ilaihi dari asy-syarri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kalau kita ingin tahu ini syarri di sini isim majrurun dengan kasrah. Di sini an-nafasat ini isim majrurun juga dengan kasrah. Namun di sini kalau kita ingin tambahkan di sini li'annahu ini jam'u muannas salim. Jadi bisa kita tambahkan kalau yang kata an-nafasat. Kemudian fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Al-uqadi berarti isim majrurun. Kenapa dia isim majrurun? Karena diawali harfu jar. Bi fi wa alamatu jarhi al-kasrah. Oke, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang kelima yaitu ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti ada 6 kata. Wa-nya di sini harfu atfin mabniun 'alal fathah. Kemudian minnya di sini harfu jarrin mabniun 'alas sukun. Kemudian syarri ismun majrurun karena dia diawali huruf min. Wa alamatu jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf, dan kedudukannya selain ism majrur dia pun sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihinya adalah hasidin. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi tanwin al-kasrah. Jadi tanwinnya dia di kasrah tainkan. Nah, kalau tadi di beberapa contoh tadi mudhafnya kasrah. Nah, ini kasrahnya kasrah tain. Jadi tanwin al-kasrah. Kita coba lihat dahulu al-uqadi. Nah, ini dia al-uqadi, dia dengan kasrah. Tapi kalau kata di sini hasidin, dia juga dengan kasrah, tapi kasrahnya kasrah tain. Kenapa demikian? Karena kata hasidin ini merupakan isim nakirah atau isim yang kebetulan di sini tidak memiliki alif lam. Jadi kalau tidak di alif lam, maka boleh kita kasrah tainkan atau fathah tainkan atau dhammah tainkan. Tapi karena di sini sebagai mudhafun ilaih, jadi kita kasrah tainkan. Kemudian selanjutnya kita lihat idza dzarab zaman mabni 'ala sukun, ini sama. Kemudian hasad fi'lul madhi mabniun 'alal fathah. Fa'ilnya al-fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi kata hasad di sini ada dhamir huwa atau ada pelaku huwa. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.